Salam jumpa saudara, 3 laporan tadi kami rangkai dengan informasi lain untuk menemani aktivitas Anda di malam ini. Saya Tifal Solesa akan menyapa Anda selama 1 jam dalam Kompas Malam hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Perkembangan kasus Vina menjadi sorotan pertama kami untuk kali ini. Penyidik Polda Jawa Barat dan Polresta Cirebon mengecek lokasi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pengecekan dilakukan di 6 titik. Lokasi pertama yang dicek penyidik yakni di warung nasi dan tempat tongkrong para pelaku sebelum melakukan pengeroyokan terhadap korban. Selanjutnya, penyidik mengecek TKP dekat SMP Negeri 11 Cirebon yang menjadi tempat pengeroyokan yang berujung pembunuhan Vina dan Eki. Dalam cek lokasi pembunuhan ini, tim Inavis turut dilibatkan. Penyidik kepolisian Polda Metro Jaya ini pada tanggal 31 di Gang Bakti 2 yang Lokasi terakhir yang dicek penyidik adalah jembatan Layang Talun. Di lokasi inilah penemuan jasad Eki dan Vina usai dibunuh pelaku. Pengecekan lokasi pembunuhan Vina dan Eki dilakukan penyidik sebagai persiapan untuk rekonstruksi yang dijadwalkan berlangsung Jumat nanti 31 Mei 2024. Dalam rekonstruksi nanti akan hadir pula perwakilan dari pihak kejaksaan. Kejadian ini melibatkan tampaknya Lalu bagaimana jalannya pemeriksaan lokasi pembunuhan Vina dan Eki? Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Soal pemantauan atau pengecekan lokasi pembunuhan Vina ini, apa yang menjadi concern penyidik, Taufik? Ya, Tifal dan juga saudara, memang tadi 15 menit yang lalu pihak kepolisian dalam hal ini di Reskrimum Polda Jabar dan juga Polres Cirebon Kota ini telah selesai melakukan proses pengecekan TKP. Dan apa yang menjadi fokus untuk pengecekan TKP tentunya titik-titik lokasi para pelaku melakukan tindakan pembunuhan. Dan di sini ada 6 titik yang dikunjungi ataupun dicermati oleh para penyidik ya tadi malam. Yang titik pertama adalah warung nasi. Warung nasi ini diketahui adalah sebagai tempat AF melihat para pelaku ini melihat geng motor melakukan pengeroyokan kepada Vina dan juga Eki. Lalu titik yang kedua adalah cuci motor, tempat cuci motor ataupun cuci mobil, di mana ini tempat AF bekerja. Untuk tempat cuci motor ini, saudara, tempatnya memang tidak jauh dari SMPN 11 Kota Cirebon. Memang jaraknya dari antara SMP lalu juga tempat nongkrong serta tempat dilakukannya penganiayaan ataupun pembunuhan ini jaraknya memang berdekatan, kurang lebih sekitar 500 meter. Lalu yang ketiga adalah tempat yang dicek oleh pihak kepolisian adalah tempat nongkrong ataupun warung nining yang ini yang berada di Jalan Gang Bakti 2 yang memang berada di belakang SMPN 11 Kota Cirebon. Yang kedua adalah di lokasi TKP. Ini lokasi TKP ini berada di kebun yang berada di depan SMP 11 Kota Cirebon. Setelah melihat kondisi dari TKP, pihak dari polisi juga mengitari ataupun menyusuri warung-warung sekitar lokasi yang memang diketahui ini di sekitar lokasi SMP 11 Kota Cirebon ini terdapat banyak toko-toko ataupun warung di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah saudara, pihak dari kepolisian ini mengecek flyover Talun yang ini merupakan tempat ditemukannya Vina dan juga Eki setelah dibunuh oleh para pelaku. Dan rencananya memang saudara, untuk kelanjutan dari kasus ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari penasihat hukum keluarga Vina, yaitu adalah Raden Reza, mengatakan bahwa nantinya ini akan dilakukan rekonstruksi pada hari Jumat dan nantinya akan melibatkan dari pihak kejaksaan. Tentunya ini kita masih terus menunggu konfirmasi lebih lanjut karena untuk saat ini kita baru mendapatkan informasi harinya saja itu akan dilakukan pada hari Jumat, namun belum mengetahui jam pastinya. Dan tentunya kita masih terus menunggu konfirmasi ataupun keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait apa saja yang didalami ataupun yang dicek oleh pihak kepolisian. Karena tadi di flyover Talun sendiri tadi pihak kepolisian sempat menandai dengan cat berwarna putih dan juga merah, yaitu lokasi ditemukannya Vina dan juga Eki. Dan untuk selanjutnya saudara, memang pihak polisi selain mengecek TKP ini masih terus memeriksa beberapa saksi yang nantinya memberikan keterangan baik ini terkait pembunuhan maupun terkait hubungannya dengan pihak para pelaku ataupun dari pihak korban. Tifal. Dalam proses pengecekan lokasi tadi, apakah juga dilibatkan saksi-saksi atau pihak-pihak lain yang berada di sekitar lokasi itu, Taufik?
Untuk pemeriksaan tadi memang kita tidak melihat secara langsung, namun berdasarkan sepengamatan kami, tim liputan yang berada di lapangan, ini para pelaku diketahui berada di dalam sebuah mobil yang memang dijaga oleh kepolisian. Namun tentunya kita masih akan terus mengkonfirmasi apakah benar di dalam mobil itu adalah pelaku yang memberitahukan di mana saja titik-titik ataupun TKP para pelaku ini melakukan tindak pembunuhan. Dan juga saudara, selain datang dari pihak pelaku, tadi juga sempat dihadiri oleh pihak penasihat hukum keluarga Peggy Setiawan dan juga dari pihak keluarganya. Tadi kami sempat melihat ada beberapa penasihat hukum dari Peggy Setiawan, yaitu adalah ada Tony RM serta Sugianti Rianti, dan juga sempat datang adik dari Peggy Setiawan, yaitu adalah Robi Setiawan, untuk melihat bagaimana proses pengecekan TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan juga untuk lebih lengkapnya apakah benar dihadirkan ataupun dibawa para pelaku ini ke pengecekan TKP pada malam hari ini, kita tentunya masih terus menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian terkait informasi tersebut, Iqbal. Sampai akhirnya rekonstruksi dijadwalkan pada hari Jumat nanti tanggal 31 Mei, adakah proses hukum lain yang dilakukan penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti yang berhubungan langsung dengan kasus pembunuhan ini, Taufik? Ya, sejauh ini memang langkah-langkah yang dilakukan sebelum melakukan rekonstruksi pada Jumat nanti adalah pada malam hari ini adalah pengecekan TKP dan tentunya adalah pemeriksaan beberapa saksi. Untuk saat ini, untuk saksi yang terkonfirmasi untuk akan hadir di rencananya di Polres Cirebon Kota adalah Suharsono ataupun Bondol yang nantinya akan memberikan keterangannya kepada pihak kepolisian. Dan nantinya untuk Bondol sendiri ataupun Suharsono ini akan memberikan keterangan dan juga siap untuk hadir pada tanggal 31 Mei mendatang, dan dia juga mengatakan akan memberikan semua informasi yang ia tahu dan juga ia meyakini bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 atau 8 tahun yang lalu saat terjadi pembunuhan, ia meyakini bahwa Peggy Setiawan ataupun Peron ini berada di Kota Bandung bersama dengan ayahnya. Dan tentunya saudara, ini untuk menuju ke proses rekonstruksi yang akan terjadi pada hari Jumat, pihak dari polisi tentunya akan mengolah ataupun mengumpulkan informasi terkait pengolahan TKP ataupun pengecekan TKP yang sudah terjadi pada malam hari ini, Tifal. Dari Cirebon, Jawa Barat, Taufik Riyadi melaporkan. Terima kasih.